Tahun 1948, sebuah negara kecil berdiri di kawasan Timur Tengah. Negara ini tak dianggap oleh tetangga-tetangganya, bahkan sampai dimusuhi hingga berujung pada perang. Namun meski tak diakui tetangganya, seorang rekan jauh mengakui kedaulatan negara ini. Sebuah pengakuan yang pada akhirnya membuat keduanya menjadi teman baik selama berpuluh-puluh tahun. Inilah cerita soal Israel dan Amerika Serikat. Secara khusus, soal sejarah panjang melimpahnya bantuan Washington ke Tel Aviv. Berbicara soal alasan AS membantu Israel, kita perlu mundur hingga ke berdirinya negara Israel pada tahun 1948. Saat itu, ex-presiden AS Harry Truman merupakan pemimpin dunia pertama yang mengakui Israel saat negara itu didirikan pada 1948. Faktor geopolitik menjadi alasan utama AS membantu Israel. Intinya, Amerika Serikat membutuhkan sekutu yang kuat agar dapat menguasai Timur Tengah. Sebab, Timur Tengah yang merupakan lokasi Israel berada memiliki cadangan minyak melimpah serta mempunyai jalur perairan strategis seperti terusan Suez. Meski begitu, Timur Tengah juga menjadi salah satu kawasan paling tidak stabil di dunia. Berbagai perang, baik perang saudara hingga perang antar negara, terjadi dalam puluhan tahun terakhir. Nah, dalam kasus Israel, mereka punya banyak musuh di Timur Tengah, seperti Iran, Suriah, dan tentu saja Palestina. Perbedaan ideologi dan kepercayaan juga menjadi salah satu cikal bakal Israel dimusuhi negara-negara Liga Arab. Sementara Amerika Serikat dan Israel punya cara pandang demokrasi yang sama, kemudian faktor kepercayaan juga punya kesamaan. Nah, dari situ Israel dilihat sebagai kawan yang pas lewat tujuan dan komitmen bersama terhadap nilai-nilai demokrasi. Bantuan dari Amerika Serikat juga ditujukan agar Israel dapat mempertahankan keunggulan militer kualitatif atau QMI atas tetangga-tetangganya lewat bantuan keamanan. Tak heran jika Israel merupakan penerima bantuan luar negeri terbesar dari AS sejak era Perang Dunia Kedua berakhir. Selain itu, dalam tulisan artikel keluaran situs Defense Technical Information Center dengan judul Strategic Important Israel, Amerika punya 5 tujuan dengan menggandeng Israel sebagai rekan. 5 tujuan itu yakni melawan terorisme, melawan senjata pemusnah massal seperti nuklir, menjaga kestabilan harga minyak, menjaga keamanan Israel, dan mempromosikan hak asasi manusia. Sejak negara Israel berdiri hingga 75 tahun berjalan, mereka telah menerima bantuan ekonomi dan militer dari AS sekitar 310 miliar US dollar atau setara dengan 5.000 triliun rupiah. Porsi bantuan cukup besar terjadi dalam rentang 1971 hingga 2007 saat berbagai konflik melanda Tel Aviv dengan berbagai rivalnya di Timur Tengah. Kedua negara juga sudah menaikkan nota kesepahaman untuk memberikan Israel bantuan militer sebesar 3,8 miliar US dollar atau sekitar 62 triliun rupiah per tahunnya dan berlangsung selama 10 tahun. Masih belum cukup, Washington juga memberikan tambahan bantuan bagi Israel sejak dimulainya perang Israel dengan Hamas pada 7 Oktober 2023. Tambahan dana ini sebesar 8,7 miliar US dollar atau setara dengan 143 triliun rupiah per tahun. Jadi kalau di total, selama perang dengan Hamas berlangsung, Israel mendapat suntikan dana segar dari AS sebanyak 12,5 miliar US dollar atau sekitar 205 triliun rupiah. Lalu untuk apa saja uang sebanyak itu? Jadi, sebagian besar bantuan disediakan sebagai hibah di bawah program pendanaan militer asing atau FMF. Nah, dana ini harus digunakan Israel untuk membeli peralatan dan layanan militer AS. Misalnya seperti pembelian 75 unit jet tempur F-35 untuk memperkuat angkatan udara Israel.
Sebagian lagi digunakan untuk mendanai program pertahanan rudal seperti Iron Dome, Arrow, atau David Sling. Tetapi belakangan Washington mulai memperlambat bantuan militernya ke Israel, bahkan hingga membuat Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mencak-mencak. Apa yang terjadi? Amerika Serikat punya beberapa syarat jika suatu negara ingin menikmati bantuan militer dari mereka. Amerika Serikat punya sebuah aturan yang disebut dengan hukum Lehi. Hukum ini menyebutkan bahwa AS tidak dapat memberikan bantuan keamanan kepada pemerintah atau kelompok asing yang melakukan pelanggaran HAM berat. Namun apakah Israel termasuk di dalamnya? Jawabannya bisa ditebak, tentu saja tidak. Hal inilah yang kemudian mendapat kritik dari beberapa pakar hukum dan kritikus. Selain itu, AS juga berhak memantau penggunaan bantuan senjata. Para penerima juga harus mematuhi hukum internasional. Nah, dalam kasus Israel, mereka awalnya telah setuju menggunakan senjata AS hanya untuk membela diri. Namun, realita di lapangan tidak begitu. Serangan Israel ke Rafah yang menewaskan ratusan warga sipil Palestina, termasuk wanita dan anak-anak, nampaknya sulit ditolerir Washington. Presiden Amerika Serikat Joe Biden lalu menyetop pengiriman senjata ke Israel sejak awal Mei 2024. Kondisi ini membuat Netanyahu mencak-mencak dan sempat menyebut keputusan penghentian suplai senjata dari AS sebagai tindakan yang tidak masuk akal. Lalu, dalam kondisi kedua negara yang kian merenggang, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan AS? Apakah mereka tetap akan berkawan dengan Israel, atau malah membiarkan Israel bertahan dengan kekuatan sendiri? Mengingat Israel kini tak hanya melawan Hamas, tapi juga kelompok Hizbullah di Lebanon. Jawabannya, mari kita tunggu bersama dalam beberapa waktu ke depan. Subscribe Padma TV sekarang.